Baik, terima kasih teman Anda masih bersama kita di Pi Radio. Beberapa informasi akan saya sampaikan seputaran dengan informasi politik terkini. Bahkan juga olahraga nanti kita sampaikan semua. Dan yang lebih penting lagi dari semuanya ini ya tentu tentang perkembangan politik Indonesia. Kita nanti akan mendengarkan bagaimana posisi PDIP saat ini dan transisi pemerintah soal Jokowi ke Prabowo, apakah memang sudah sangat siap? Sebelum semuanya itu terjadi, tentu masih banyak tragedi yang sebenarnya kita tunggu. Salah satunya adalah gugatan PDIP ke PT UN. Kemudian bagaimana koalisi dibangun oleh 02 yang kabarnya ada Nasdem yang sudah mendukung, kemudian PKB yang sudah mendukung, dan yang masih jadi perbincangan adalah apakah PDIP dan PKS juga bersama atau memilih gerbong oposisi. Dan di tayangan iNews teman-teman bisa lihat langsung di channel official iNews lewat Ramai Koalisi Negeri Tanpa Oposisi Rakyat Bersuara edisi 30 April 2024. Sebelum ke sana, mari kita reaction video satu ini dulu. Nanya ke saya, emang kita mau ke pemerintah? Nggak nanya. Iya ya, tadi nanya Pe. Bukan nanya bukan nanya Nggak, misalnya, bagaimana, artinya ini gini, Bang saya Aiman nih, Bung Aiman kan nanya nih. Oh, Kemudian bukan. saya kasih pendapat. Saya kira nanya ke Bagaimana saya, mungkin enggak? Bagaimana Kesannya kayak kita mau minta gabung begitu loh. Enggak. Karena pas Babe ngarahnya ke saya mandangnya. Arahnya kamera karena kamera lampunya nyala. Enggak, Oke, lanjut. Arahnya kamera karena kamera lampunya nyala itu. Mas Aiman, gini, ada sebuah statement Pak Tunggu, Prabowo yang saya mau sampaikan Bung itu loh, Bung Masinton, nanti saya kasih kesempatan. Oke. Bung Masinton, artinya gini, Pak Babe bilang kalau PDIP gabung ke Pak Prabowo ya nggak masuk akal. Kenapa? Karena banyak nolak, diantara makan siang gratis, hilirisasi, jadi nggak masuk tuh. Jadi akhirnya nanti jadi duri dalam daging. Ya meskipun gitu saya loh. disclaimer ya bahwa PDIP tidak menyatakan ingin bergabung, tidak. Tapi kalau bergabung nggak pas, gitu ya. Tentu apa yang menjadi prasyarat dalam untuk mau bergabung? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kami ingin bergabung mendukung program lah yang mendekatkan. Kenapa? Kalau mau bergabung apa? Ini program ini realistis tidak? Ya. Kan begitu. Kalau tidak realistis, ya kita lebih bagus di luar pemerintahan mengawal dan menjaga itu tadi program-program yang bisa kita perjuangkan yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Nah, juga menjaga proses demokrasi kita secara substansi ya, agar ada edukasi dan pendidikan politik buat bangsa ini bahwa demokrasi itu bukan sekedar pemilu, tetapi demokrasi itu adalah menjaga pemerintahan tetap bekerja dalam koridor sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dari apa yang disampaikan oleh Bang Masinton Pasaribu ya. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan PDIP gabung secara program-program saja itu nggak ada yang nempel gitu, nggak ada yang disorotin menurut PDIP logis gitu kan. Babe juga menyampaikan bahwa sepertinya PDIP agak sulit gabung karena secara program dari makan gratis itu tidak ada yang sepakat, saya kira itu. Jadi kesepakatan kedua belah pihak itu semakin tidak mungkin karena banyak syarat secara program yang memang tidak masuk akal menurut PDIP dan menurut 02. Oke, kita coba berlanjut. Dan demokrasi itu berada di luar pemerintahan, juga memperkuat aspek kedaulatan rakyat tadi. Oke. Dari awal Bung Masinton selalu bilang demokrasi itu harus ada oposisi, dan sekaligus dia sekarang saya sampaikan sekarang baru nih untuk Bung Masinton. Sampaikanlah ke teman-teman PDIP sebaiknya Anda berada di luar. Cadas ya. Jadi Babe ini secara lugas gitu bahwa ini PDI di luar aja itu nggak usah masuk. Cuman ya siapa Babe gitu kan. Tapi ini ya namanya diskusi ya sah-sah saja bahwa 02 sebenarnya tidak berharap gitu dari pendukungnya ya. Kita nggak mengatasnamakan Pak Prabowo, tapi dari pendukungnya itu kalau bisa janganlah PDIP masuk ke kubu 02. Saya kira ini bakalan ramai.
Itu nggak Be. perlu disampaikan, itu sikap. Kita Be. diajak juga belum tentu Kenapa gabung. pesan yang sama Nah, gitu loh. tidak Ini kena persoalan sama PKB juga, Be? Jadi gini Be, ya. Kenapa? Ini juga sekaligus kritik kita terhadap apa partai politik. Demokrasi, ya. Partai politik dia adalah bagian dari pilar demokrasi. Maka partai politik dia harus memperkokoh demokrasi dan kedaulatan rakyat tadi. Apa artinya? Bahwa tidak melulu semuanya dihitung dalam aspek pragmatisme kekuasaan. Jadi kalau partai yang punya cara pandang ideologis, di mana menempatkan partai sebagai alat perjuangan politik ya rakyat, sebagai instrumen dari demokrasi tadi, maka oposisi itu atau berada di luar pemerintahan itu adalah bagian dari pertanggungjawaban dan sikap politik partai. Tepat, karena Begitu itu kita loh. berharap nih semua saya yakin berharap biarlah PDIP dan PKS tetap berada di luar agar tercipta kondisi Itu nggak kritik perlu, ke pemerintahan. nggak, saya mau Gitu aja. katakan ya, Bung Babe Haikal yang kemarin masih malu-malu ya waktu pada saat Pilpres kemarin, saya bukan pendukung Pak Prabowo dan sekarang Enggak lebih pernah pas saya katakan menjadi begitu, enggak jubir. pernah saya katakan Enggak lah, begitu. Itu kita fitnah. kita di berbagai forum kok fitnah. Saya berkata Enggak, saya jadi, bukan enggak, sebagai enggak. jubir. Enggak. Saya berkata bukan Saya mau sebagai jubir katakan gitu. artinya bahwa ya, artinya bahwa tidak perlu PDI Perjuangan diajarkan mau di luar pemerintahan atau apa, nggak perlu diojok-ojok di luar aja deh atau diajak-ajak ke dalam. PDI Perjuangan punya sikap membaca pemerintahan, membaca orientasi kebijakan-kebijakan pemerintahan ini ke depan sehingga menentukan sikap. Ini kita layak berada dalam pemerintahan atau kita kawal Iya. dari luar pemerintahan. Begitu, Bu. Kau Oke, di luar pemerintahan. masuk sih. Fine, yes, Be, fine. Nah. Babe ini tidak fair ya. Tadi minta Apa nih yang tidak fair nih? PDIP sama PKS di luar pemerintahan. Kenapa nggak diminta juga Nasdem sama PKB itu, Be? Nah, bener tuh. Kenapa yang disebut cuma PKS sama PDIP? Memang Nasdem dan PKB kenapa nggak disuruh di luar? Ini gimana nih? Sama P3 biar keren gitu loh. P3-nya yang nggak ada, menang P3-nya silakan. nggak ada di sini, Nasdemnya nggak ada di sini. Cukup saya berkata kepada calon dari Gitu Partai ya. Besar. Enggak, tapi pertanyaan itu Ini relevan, kan Be. 01 mantan 01, Be. Nasihatin Bang saya, Be. Kenapa cuma PDIP dan PKS Iya. yang jangan masuk? Kenapa nggak Nasdem dan PKB juga Nasdem, disebutkan? PKB, P3. Biar Memang- yang kalah itu ada fatsun politiknya. Sebentar. Emang Nasdem udah masuk? Kan sudah menyatakan mendukung gimana? Mendukung. Emang udah masuk? Ya, Dan Pak Prabowo belum jadi presiden loh, Pak. nanti tanggal 20 Janganlah Oktober. berandai-andai. Tetapi Emang PKB udah resmi akan masuk? iya Emang tetapi PKB udah Perdebatannya tuh ya memang belum secara resmi, tapi kan yang tersirat kan sudah gitu kan. resmi akan menjadi beberapa Be, calon Be, menteri dari PKB. kita ini sedang omon-omon dan Nah. omon-omon itu kan berdasarkan indikasi, berdasarkan fakta yang terjadi hari ini. Besok belum tentu juga memang. Siapa tahu tiba-tiba yang kejungkal itu Golkar kan. Cuman maksud saya fatsun politik hari ini ya kan tidak dipakai. Yang kalah ya udahlah, Anda nggak usah gabung. Anda kasih kesempatan pada Babe Haikal yang sudah capek-capek menjadi jubir Prabowo secara Enggak. tidak Saya belum pernah resmi. jadi jubir. Oh, Saya belum pendukung, pernah jadi Secara jubir. tidak resmi pendukung Saya ya belum kan. pernah jubir. Capek berikan kepada Margarito Kamis, pada Yusril. Jangan diberikan kepada orang yang tidak mendukung. Kalau Henry Satrio melipir misalnya, jangan kasih. Ya kan? Yang melipir-melipir itu pengkhianat semua itu. Kalau kita mau pembelahan yang benar, yang menang pemerintah, yang kalah legowo untuk beroposisi. Gara-gara Aiman. Ngedudukin gua di sini, gitu kan? Ngedudukin saya di sini. Tapi gini, Nggak temen Babe, soalnya ini- Ferry Juliantono udah diundang tapi hari ini ada diskusi. saya Bung Ferry, kaget begitu ngeliat Waketum ada Partai saya di Gerindra. situ. Ini DV-nya di situ. Beh, ini masukan. Pak Prabowo itu bahasanya bagus banget. Dia belum pernah menolak orang untuk bergabung dan merangkul. Pada saat pidato setelah penetapan oleh KPU, beliau bilang gini. Dan ini bagus banget menurut saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya adalah presiden yang akan bisa mensejahterakan
baik orang-orang yang memilih saya ataupun yang tidak memilih saya. Jadi dia ingin membuktikan itu. Jadi dia nggak mau peduli tuh, mau PKS di luar, PDI di luar, PKS di dalam, PDI di dalam. Yang penting saya ingin membuktikan bahwa kalau saya ini bacaannya ya, mestinya gue ini dipilih, saya ini dipilih 10 tahun lalu, bukan sekarang. Dia ingin membuktikan itu, bahwa dia memang benar-benar Mampu. sebagai presiden terpilih yang akan mampu sebagai presiden. Oke, quote-nya sih itu sih ya. Kita tentu, ya ini bahasa omon-omon, dan tentu ketika memang sudah terpilih, Prabowo ingin membuktikan bahwa sebenarnya saya mampu menjadi presiden yang harusnya 10 tahun yang lalu. Mungkin gitu ya. Apa yang disampaikan itu benar atau tidak, dan tentu ini hanya persepsi publik yang bisa menentukannya. Next, kita beranjak di informasi yang cukup menarik teman, dan pada kesempatan yang sama Projo mengungkapkan ada indikasi Jokowi untuk pindah ke parpol lain setelah tak dianggap oleh PDIP. Jadi setelah kemarin pada nanyain di mana KTA PDIP Jokowi dan juga Gibran, sepertinya dijawab oleh Projo ya soal pindah parpolnya. Kita coba untuk simak. Dari Kompas TV, Ketua Umum Kelompok Relawan Projo Jokowi, Projo Budi Ari, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan atau biasa disebut Jokowi akan bergabung dengan partai politik lain. Hal ini menanggapi setelah PDIP Perjuangan atau PDIP tak lagi menganggap Jokowi sebagai kadernya. Ungkapan dari Mas Budi begini, enggak apa-apa disebut sudah bukan kader, asik-asik saja. Kalau kata sana enggak, ya sudah, kita apa saja. Toh ngabdi di Republik ada tempatnya, kata Budi Ari di Kompleks Istana Kepresidenan. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa ya ditunggu saja akan merapat ke parpol lain katanya. Kalau sekarang dibocorin ya kurang seru lah katanya gitu. Mungkin kita memang sedang menunggu apa yang disampaikan Budi Ari ini benar atau tidak ya. Tetapi sekali lagi bahwa ada anggapan dari PDIP memang Gibran dan Jokowi itu sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Nah, informasi dari Volley yang mungkin teman-teman sudah tahu bahwa Megawati atau Megatron yang hari ini katanya yang lebih tepatnya adalah diperpanjang kontrak di Redspark. Ini dari CNN Indonesia, pemain timnas Voli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi resmi diperpanjang kontrak dengan Redspark untuk bermain di Liga Voli Korea musim depan. Nah, berikut ini adalah angka sekaligus perpanjangan kontrak. Di Redspark sukses menutup musim di Liga Voli Korea dengan menempati peringkat ketiga. Keberhasilan Redspark ini tentunya di Korea musim 2023-2024 tak lepas dari salah satu yang berkaitan dengan kontribusi Megawati. Nah, seiring kompetisi Liga Korea ini akan berlangsung kembali di 2024-2025, maka tentu kontrak Megawati ini harus diperpanjang. Dan benar saja pelatih Redspark Ko Hee-jin tak malu-malu mengutarakan bahwa keinginannya untuk mempertahankan Megawati untuk tahun depan atau musim depan. Ini informasi yang cukup menarik ya teman, karena kita mestinya menunggu ini, karena katanya mau pindah ke klub yang lain dan seterusnya. Informasi yang luar biasa lagi juga atas harga BBM di tanggal 1 Mei 2024. Ini adalah harga dari CNN Indonesia mengabarkan PT Pertamina tidak mengubah harga bahan bakar non-subsidi atau jenis bahan bakar untuk per 1 Mei hingga harga BBM masih sama dengan bulan sebelumnya. Ini terlihat sangat berbeda dengan kabar di medsos pada umumnya ya, bahwa 1 Mei itu akan naik, ada juga yang mau turun dan seterusnya. Ini sudah dijelaskan dari PT Pertamina. Harga BBM Pertamina tidak ada penyesuaian alias tetap beberapa bulan terakhir. Nah, harga BBM yang dijual badan usaha lainnya seperti Shell hingga BP Indonesia mengalami penyesuaian sesuai dengan tren harga minyak dunia.
Mungkin harganya segini nih. Mungkin nanti bisa dilihat di billboard di Pertamina ya. Begitu juga dengan Pertama Green 95 itu harganya 13.900 per liter. Kemudian Pertamax Turbo itu 14.400 dan Pertamax biasa ya di 12.950. Nah, mungkin ini akan menjawab sebagian besar isu teman-teman soal ini ya. Nah, kita coba untuk sejenak memberikan gambaran ya kepada teman-teman soal bagaimana posisi saat ini ya. Tentu kita akan mendengarkan bersama-sama uraian dari beberapa video politik negeri ini. Saya pamit undur diri, terima kasih Anda telah menyimak di Bi Radio kali ini. Sampai jumpa.